Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kali ini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya yaitu Lailatul Maghfirah. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. The first slide. Saya mau tanya sama teman-teman semua. Apa sih itu laporan keuangan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang sesuai dengan pemahaman arti keseluruhan. The second slide, pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Munawir. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian yaitu menurut Hanafi, laporan keuangan adalah informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan ini akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, resiko, timing aliran kas, dan kesemuanya yang akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis laporan keuangan. Secara umum, dan yang paling banyak digunakan, setidaknya ada 5 jenis laporan keuangan perusahaan, mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Masing-masing dari jenis laporan tersebut memiliki tujuan dan informasinya masing-masing. Dijabarkan dalam suatu penjelasan lebih detail pada bagian selanjutnya. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Menyampaikan data mengenai kondisi perusahaan saat ini, apakah dalam kondisi laba atau dalam kondisi rugi. Semua tercantum dalam laporan keuangan. Untuk poin yang wajib masuk adalah besaran penjualan, besaran HPP produk, kemudian besaran pendapatan, hingga besaran beban yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Untuk laporan perubahan modal sendiri, secara umum akan berisi tentang keadaan yang dinamika modal yang dimiliki sebuah perusahaan. Hal ini penting sebab naik atau turunnya modal akan berpengaruh pada fluktuasi laba atau rugi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan neraca. Laporan ini juga disebut sebagai balance sheet yang memiliki informasi mengenai aktiva, pasiva, hingga iktuas. Laporan ini berisi tentang modal yang dimiliki perusahaan atau modal awal sampai ke jelas agio dan nisagio saham. Secara jelas, pembaca laporan neraca dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode laporan yang dibuat. Kemudian yang keempat yaitu laporan arus kas. Secara umum, laporan arus kas untuk memberikan informasi terperinci terkait dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Hal ini meliputi semua kegiatan, baik transaksi internal maupun eksternal yang dilakukan perusahaan. Informasi yang bisa didapatkan adalah terkait kemampuan perusahaan dalam mendapatkan arus kas yang jelas, transaksi investasi dan pendanaan kas, mampu perusahaan dalam membayar gaji dan dividen, hingga informasi terkait laba bersih perusahaan. Dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Jenis laporan keuangan perusahaan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Meski dalam 4 laporan keuangan sebelumnya, tampak sudah mencakup semua hal, namun laporan ini ada untuk menyampaikan hal-hal yang belum disampaikan di laporan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan sendiri bisa dibuat pada perusahaan yang sudah dalam kategori TBK atau publik. Kelima bentuk laporan keuangan tersebut memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam agenda pelaporan keuangan usaha atau bisnis. Biasanya setiap perusahaan memiliki kebutuhan masing-masing, sehingga penggunaan laporan tersebut berbeda-beda. Metode analisis laporan keuangan perusahaan.
Yang pertama yaitu metode Common Size Financial Statement. Dalam analisis Common Size, semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai presentasi penjualan. Semua akun neraca dinyatakan sebagai presentasi dari total aset. Kemudian yang kedua yaitu metode Index Time Series. Analisa trends juga disebut analisa time series, membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan perusahaan dan data perkiraan dari performa atau rencana ke depan perusahaan. Salah satu cara yang populer dalam melakukan analisis tren adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Oke, yang ketiga yaitu teknik analisis pertumbuhan. Teknik ini merupakan sebuah teknik analisis yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan dengan menggunakan analisa nilai presentasi. Data yang disajikan adalah dengan membandingkan kenaikan atau penurunan masing-masing pos laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu analisis industri. Analisis ini melibatkan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Jenis-jenis analisis ini sangat membantu manajer keuangan untuk melihat apakah ada penyesuaian finansial yang perlu dilakukan. Teknik perhitungan rasio keuangan biasanya digunakan untuk analisis ini. The next slide yaitu tujuan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu membantu menilai kinerja, kemudian yang kedua yaitu menggali informasi keuangan, yang ketiga yaitu mengetahui kesalahan laporan, yang keempat membandingkan perusahaan, yang kelima memprediksi potensi perusahaan, dan yang keenam yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Manfaat laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta kewajiban, modal, maupun hasil yang dicapai untuk beberapa periode. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Kemudian yang keempat yaitu untuk melakukan penelitian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyelenggara atau tidak karena sudah dianggap berhasil. Kemudian yang manfaat laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil yang dicapai untuk beberapa periode. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan yang keempat yaitu melakukan penelitian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyelenggara atau tidak karena sudah dianggap berhasil. Kemudian yang kelima yaitu digunakan sebagai membandingkan. The next slide yaitu analisis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu memahami latar belakang perusahaan. Yang kedua yaitu memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan review laporan keuangan perusahaan. Yang keempat melakukan berbagai analisis rasio laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu membuat suatu kesimpulan yang utuh. Dasar analisis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu analisis horizontal. Dasar yang pertama adalah analisis horizontal atau analisis laporan keuangan dengan melakukan perbandingan laporan keuangan dalam beberapa periode. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah untuk mengetahui perkembangannya. Kemudian yang kedua yaitu analisis vertikal.
Dasar yang kedua adalah analisis vertikal yang juga disebut sebagai metode analisis statistik. Sebab kesimpulan yang kita peroleh nantinya hanya untuk periode itu saja, tanpa mengetahui perkembangannya. Kemudian yaitu langkah mengembangkan analisis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik ekonomi industri, kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi strategi perusahaan, yang ketiga yaitu menilai kualitas laporan keuangan perusahaan, dan yang keempat yaitu analisis probabilitas dan resiko saat ini, yang kelima menyiapkan perkiraan laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu nilai perusahaan. Kesimpulannya, yang pertama yaitu analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha yang juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan masa sekarang. Kemudian yang kedua yaitu dari beberapa manfaat yang ada dapat diketahui bahwa analisis laporan perusahaan sangat perlu dilakukan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.